Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin wa ba'd. Pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, Alhamdulillah senang sekali bisa berjumpa kembali bersama Anda dalam program kajian pagi dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin, buah karya Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, bersama guru kita Ustadz Abu Islam Aimanuddin LCM hafizahullahu ta'ala. Yang pada kesempatan di pagi hari ini, insya Allah Ustaz akan menyampaikan pembahasan dari hadis yang ke-101 dari kitab Riyadhus Shalihin ini. Baik, di sesi kedua nanti setelah Ustaz selesai menyampaikan pembahasan, kami mengajak Anda, para pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, silakan bagi Anda yang ingin bergabung untuk bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi nomor di nomor 021 890 1603. Dan bagi Anda yang bertanya melalui pesan singkat ataupun WhatsApp, silakan Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda ke nomor 0811 900 7913. Kami harapkan pertanyaan Anda bisa disesuaikan dengan pembahasan kita di kesempatan pagi hari ini. Baik, Alhamdulillah kita telah terhubung bersama Ustadz yang berada di studio pesantren Ahmadul Quran Karawang. Kita sapa Ustadz terlebih dahulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Ustadz, keluarga dan tim di pagi hari ini Ustadz? Alhamdulillah, alhamdulillah bikhair. Alhamdulillah, Masya Allah. Barakallahu fikum Ustaz. Langsung saja pada Ustadz kami persilahkan untuk memulai pembahasan. Falyatafadhal mashkuran. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن صار على نهجه وتمسك بسنته إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Waba'd ikhwatal iman, para pemirsa Ahsan TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita di kesempatan pada pagi hari ini dalam majelis Riyadhus Shalihin karya Al-Imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimallahu tabaraka wa ta'ala wa askanahu fi jannatihi, amin Allahumma amin. Kita akan masuk pada atau masih dalam pembahasan di bab fil mujahadah, ya, bab yang menjelaskan tentang kewajiban kita bermujahadah. Sebagaimana kita sampaikan bahwa bermujahadah yaitu mengerahkan segenap kemampuan yang dimiliki oleh kita, yang diamanahi oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita untuk hidup sejalan dengan agama Allah, untuk hidup berada dalam bimbingan Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka bermujahadah ini adalah kewajiban Muslim sepanjang hayatnya. Dan beberapa hadis sudah kita bahas dalam pembahasan hadis yang terakhir, bahwa kita menjelaskan orang mukmin yang kuat yaitu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, kuat dari agamanya, kuat dari badannya, kuat dari jiwanya dan juga akalnya. Kalau kita dapati dalam penjelasan ini, maka seorang mukmin harus terus ya mengokohkan akidahnya agar dia tidak terbawa arus dalam hidup ini kepada perkara-perkara yang menyimpang dalam hidupnya. Dia bermujahadah dalam badannya juga untuk menjaga kesehatannya, agar dengan sehatnya badan dia bisa beribadah kepada Allah Jalla fi'ula. Dia juga wajib ya untuk bermujahadah dalam jiwanya, ya, agar jiwanya, hatinya itu istiqamah ya di atas Islam, di atas sunnah Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam, dan mujahadah dalam akalnya ya untuk senantiasa terus menuntut ilmu sampai akhir hayat. Ya, ini adalah sikap mujahadah sepanjang hidup kita, yang karenanya ikhwatal iman, ketika kita bermujahadah, apa yang menjadi tujuan utama dari hidup kita bermujahadah adalah al-jannah, yaitu surga Allah Subhanahu wa taala. Kenapa surga itu harus kita dapati dengan bermujahadah?
Inilah hadis yang ke-101 insyaallah yang akan kita bahas sebagaimana dibawakan oleh Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala anhu ay an Abi Hurairah radhiyallahu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, hujibat an-naru bisyahawat wa hujibat al-jannatu bil makarih, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin li Muslim huffat ay badal min hujibat, ya, wa huwa bi ma'nahu ay bainahu wa bainaha hadzal hijab fa idza fa'alahu dakhalaha. Ya, di sini dikatakan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu an dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Bukhari dan juga Imam Muslim, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hujibat an-naru bisyahawat, api neraka itu ditutupi dengan syahwat, wa hujibat al-jannatu bil makari, surga itu ditutupi dengan sesuatu yang tidak kita sukai. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dan dalam riwayat Muslim kata hujibat yaitu huffat, maksudnya bahwa huffat an-nar bisyahawat wa huffat al-jannatu bil makari, ya, terhalangi neraka itu dengan syahwat dan terhalangi surga itu dengan al-makari. Nah, ikhwatul iman azanallahu wa yakum ajma'in, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim diriwayatkan dari sahabat yang mulia Abu Hurairah, sedangkan riwayat al-Imam Muslim itu diriwayatkan oleh Anas ibn Malik radhiyallahu anhu. Ikhwatul iman azanallahu wa yakum ajma'in, kita tahu bahwa tujuan yang ingin dicapai dalam hidup seorang muslim di dunia adalah agar dia selamat di akhiratnya nanti dengan memasuki surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, tujuan dalam hidup kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang semua ibadah dimaksudkan agar kita bisa, ya, selamat dalam hidup kita di akhirat dengan meraih surga Allah Jalla fi'ula. Maka surga itu adalah sesuatu yang harus senantiasa kita mujahadahi dalam hidup kita. Namun perkara untuk mendapatkan surga ini sering sekali dihadapkan kepada sesuatu yang berat bagi kita. Al-makarih, ya, sesuatu yang tidak disukai itu adalah bahwa baik itu perkara untuk kita lakukan atau perkara untuk kita tinggalkan. Ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sering sekali itu menjadikan jiwa kita itu berat untuk menunaikannya. Perlu mujahadah. Misalkan salat 5 waktu yang harus kita tunaikan dengan berjamaah di masjid bagi kaum laki-laki misalkan. Ini juga perkara yang tidak mudah, perkara yang berat luar biasa, ya. Berzakat dengan hartanya yang dia sudah upayakan, dia cari selama ini. Ketika dia wajib, ya, keluarkan zakatnya berat. Perlu mujahadah untuk mengeluarkan, ya, harta kita guna memenuhi kewajiban kita kepada Allah, yaitu menunaikan zakat. Berpuasa di bulan Ramadan 1 bulan tidaklah mudah. Itu perkara yang memang sulit dan berat bagi seorang muslim, ya. Terlebih kalau misalnya dihadapkan kepada kualitas dalam puasanya, ini bertambah berat lagi. Ya, bagaimana berpuasa kita itu menahan diri dari makan dan minum dan syahwat kita yang lainnya, dari terbit matahari hingga terbenam matahari, atau dari terbit fajar, ya, hingga terbenam matahari. Ini juga berat, yaitu amrun syaq, perkara yang luar biasa beratnya. Dan begitu juga misalkan ibadah umrah, ibadah haji, tilawah Al-Quran dan yang lain, itu perkara yang berat. Sesuatu yang di belakang itu semua, di belakang amal-amal soleh ini adalah adanya surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Bahwa surga, ya, itu di balik semua ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka begitu beratnya
ketika baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan hujibat al-jannatu bil makari, ya, maka ini ketaatan-ketaatan ini yang mesti dilakukan oleh kita itu pun berat. Ya, begitupun kemudian larangan-larangan yang wajib kita tinggalkan. Tidak mudah kita meninggalkan kebohongan, tidak mudah kita meninggalkan pengkhianatan, tidak mudah kita saat ini meninggalkan ya perkara-perkara yang buruk. Ya, agar kita tidak bermaksiat, tidak mengambil hak orang lain dengan mencurinya, menggosoknya, merampasnya, korupsinya misalkan. Ini perkara yang tidak mudah untuk ditinggalkan. Apalagi jika kesempatan itu ada. Ya, dia mabuk, dia berzina misalkan, dia membunuh nyawa orang. Ya, maka ini perkara yang larangan yang harus kita hindari. Akan tapi untuk menghindarkannya juga perlu mujahadah. Ya. Nah, ikhwatal iman azani Allah wa yakum ajma'in. Jika kita dapati surga ya ditutupi dengan perkara-perkara yang hati kita kadang berat untuk melakukannya, kebalikannya kata baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hujibat an-naru bisyahawat. Neraka itu ya ditutupi dia di balik syahwat-syahwat kita itulah, itu neraka. Ya, mana ini adalah apa? Syahwat kita ingin terus berbohong. Syahwat kita ingin terus berkhianat. Syahwat kita terus untuk apa? Hidup bergelimang dengan hartanya, dengan dunianya, jauh dari agama. Jauh dari penghambaan diri kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Syahwat kita ingin berzina. Syahwat kita ingin merampok. Syahwat kita ingin ya membunuh orang. Syahwat kita ingin marah. Ya, syahwat kita ingin apa? Bermaksiat. Ya, di balik syahwat-syahwat yang mudah dilakukan oleh seorang muslim ini, ya, itu ada neraka. Ada neraka yang ya diancamkan kepada seorang muslim ketika dia melakukan berbagai macam ya pelanggaran-pelanggaran syariat, hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka saudara yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, kadang-kadang kita ya berlebihan dalam syahwat tidur kita misalkan, bahwa di sana ada kebaikan-kebaikan yang harus kita lakukan. Syahwat mata untuk melihat, ya mestinya kita terjaga mata kita untuk banyak tilawah Al-Quran, untuk banyak bermunajat kepada Allah. Tapi syahwat mata kita kemudian kita melihat kepada apa? Tayangan-tayangan, video-video yang ada, ya, melihat WhatsApp yang ada, berita-berita yang ada. Ini syahwat al-ain. Ya, syahwat adalah sesuatu yang ma yustaladzu min umuri dunya, sesuatu yang nikmat dari perkara dunia. Ya, dari perkara dunia. Ini syahwat. Dan itu semua mudah dilakukan oleh seorang muslim. Meskipun demikian, di balik itu semua adalah ancaman neraka. Yang apabila mata kita salah melihat, apabila telinga kita dipersalahkan untuk mendengar sesuatu yang tidak benar, lisan kita, lidah kita berbicara dengan kebohongan, ya, dengan pengkhianatan dan lain-lain. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hujibat an-nar bisyahawat wa hujibat al-jannatu bil makari. Kedua-duanya membutuhkan mujahadah kita. Mujahadah kita untuk meningkatkan, untuk melakukan berbagai macam ketaatan-ketaatan, ya. Dan mujahadah kita untuk meninggalkan segala apa yang bisa menjebak diri kita kepada neraka, bisa mendekatkan diri kita kepada perbuatan yang bisa menarik diri kita kepada neraka, wal'iyadzubillah. Semuanya perlu ada kesungguhan. Semuanya perlu mujahadah. Semuanya perlu agar kita semuanya mengerahkan segenap kemampuan kita untuk bisa mendatangkan amalan-amalan yang itu bisa meraih surga Allah, dan untuk bisa kita menjauhkan diri kita dari perkara-perkara yang bisa mendekatkan kita ke neraka. Saudara yang dimulakan Allah Subhanahu wa ta'ala, para ulama menjelaskan bahwa terjebaknya seseorang kepada syahwat, ya,
Salah satunya adalah dia atau orang tersebut tidak memahami tipu daya syaitan, sehingga dia terjebak kepada syahwat karena dia tidak memahami bahwa syaitan itu dia menghiasi perbuatan-perbuatan yang buruk seakan-akan itu menjadi perbuatan yang baik. Ini namanya talbis iblis atau tazyin asy-syaitan. Ketika kita tidak memahami ya bahwa sesuatu yang kita lihat baik, tapi di belakangnya itu adalah apa? Tazyinu syaitan, polesan-polesan syaitan yang bisa menjauhkan diri kita dari ketaatan. Kalau kita tidak memahaminya, kita bisa terjebak ya kepada syahwat tersebut. Ya, seperti kita dapati misalkan bahwa ya ada orang yang mengatakan bahwa orang atau tidur yang sehat itu adalah harus memenuhi standar tidur yang sehat 8 jam misalkan. Akhirnya dia setiap malamnya dia tidur. Dan kemudian tidak pernah dia qiyamul lail, tidak pernah dia berusaha untuk sholat subuh tepat waktu. Kenapa? Masih di jam tidurnya. Tidur 8 jam. Ya, yang itu dianggap kemudian apa? Kemudian bagian daripada kesehatan badan. Orang bisa berpikir untuk apa? Untuk menyehatkan badannya, tapi ketika hatinya sakit, ketika jiwanya sakit, maka badan itu tidak akan pernah dia bisa menyelamatkan dirinya. Kenapa demikian? Ya, karena ada waktu-waktu di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan keistimewaan kepada kita, yaitu qiyamul lail. Yang seandainya kemudian Islam tidak mengajarkan qiyamul lail kepada kita, niscaya seorang muslim dia akan tidur dari awal malam hingga akhir malamnya. Dia akan habiskan dengan apa? Maladzatul firash. Ya, yaitu apa? Kenikmatan tidur berada di atas tempat tidurnya sepanjang malam. Dan ini bukan cara hidup seorang muslim. Hidup seorang muslim itu adalah apa? Menjauhkan dirinya dari tempat tidurnya. Ya, karena ada tahajud. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Tidurnya seorang muslim tatajafa junubuhum 'alal madaji'. Dia menjauh ya lambung-lambung mereka dari tempat tidurnya. Dia tidur, tapi tidak selama itu. Dia mungkin bisa tidur 4 jam, 5 jam. Ya, dia cukup. Yang lainnya untuk bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Orang yang kemudian dia ya yataladzat bin naum, bernikmat-nikmat dengan tidurnya, menghabiskan waktu sepanjang malamnya tidak tahajud misalkan, ya, maka ini perkara yang kemudian bisa orang itu adalah terkena penyakit syahwatnya. Begitu juga makan. Ya, makan sesuatu yang mubah. Tapi apakah hidup kemudian kita untuk makan? Jawabannya tidak. Ya. Bahwa hidup bukan untuk makan. Tapi makan kita sekedar untuk bisa apa? Ya bisa menegakkan tulang-tulang rusuk kita, ya tulang-tulang yang ada pada tubuh kita, agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa apa? Tegak beribadah kepada Allah Jalla fi'ula. Di balik tidur yang panjang, di balik makan yang banyak, itulah semuanya syahwat, itu bisa mengancam kita ke neraka. Kenapa bisa demikian? Karena kita tidak melakukan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat kita akan tertinggal. Ya. Puasa kita akan terasa berat bagi kita. Itulah hujibat al-jannah bil makarih ya wa hujibat an-nar bisyahawat. Untuk itu kita dapati para ulama kita terdahulu mereka tidur sangat sedikit. Ya, mereka tidur sangat sedikit. Ya. Begitu juga misalkan syahwat kita tertawa, terbahak-bahak terhadap nikmatnya dunia. Para ulama salaf tidak melakukan hal itu. Ya. Sedikit sekali mereka tertawa dan mereka banyak menangis. Ya. Mereka teringat bagaimana keselamatan hidup itu semuanya perlu mujahadah. Ya. Mujahadah untuk melakukan berbagai macam amalan-amalan yang bisa mendatangkan ketaatan kita kepada Allah, bisa mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan itu perlu mujahadah. Begitu juga ketika apa? Ya, kita berharap ya dijauhkan diri kita dari neraka,
maka kita juga harus bermujahadah untuk apa? Meninggalkan apa-apa yang bisa mendekatkan diri kita kepada neraka. Dan semua ini perlu mujahadah ikhwatal iman, a'azani Allahu wa yakum ajma'in. Kadang-kadang manusia tidak menyukai ya sesuatu yang di dalamnya terdapat kebaikan. Hingga Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan kepada kita di dalam surah Al-Baqarah ayat 216. Kutiba alaikumul qitalu wa huwa kurhul lakum. Allah telah wajibkan atas kalian ya untuk berperang, dan perang itu kurhul lakum, sesuatu yang tidak disukai. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Ya, bisa jadi kalian membenci sesuatu di mana sesuatu itu adalah kebaikan untuk kalian. Kita berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala, al-jihad, padanya surga Allah Subhanahu wa taala. Al-jannatu tahta dhilalis suyuf. Ya, bahwa surga berada di bawah kilatan-kilatan pedang, di bawah ya pedang ini. Artinya bahwa al-qital yang dimaksudkan adalah al-jihad, membela agama Allah Subhanahu wa taala, membela kemuliaan dan kehormatan seorang muslim, dan itu merupakan perintah Allah, maka ini menjadi kewajiban bagi seorang muslim. Meskipun kita secara pribadi kita kadang-kadang kita tidak suka dengan peperangan, kita tidak suka dengan ya berperang dan lainnya. Tapi asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan bisa jadi kalian menyukai sesuatu ya, pada sesuatu itu adalah keburukan untuk kalian. Kita meninggalkan jihad, kita bersantai-santai, tinggal di rumah bersama istri, bersama anak-anak, bersantai, seakan-akan ini keluarga harmonis, keluarga bahagia. Tapi keluarga yang tidak memiliki mujahadah dalam ketaatan, ya, keluarga yang tidak memiliki mujahadah dalam ketaatan dia, ya, dia bisa shopping setiap harinya, dia bisa menikmati makanan apa yang ada, ya, dia bisa bersantai-santai di depan rumahnya, tidak ada tilawah Al-Quran dibacakan, tidak ada bacaan-bacaan buku-buku Islam yang dia baca, karena setiap harinya dia beranggapan bahwa Allah memberikan ini, harus kita nikmati. Ya, kita katakan iya, silahkan. Akan tetapi Islam mengajarkan kepada kita untuk bermujahadah dalam menunaikan ketaatan-ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, bermujahadah. Kemudian hadis ini juga menunjukkan bahwa neraka dan surga itu telah terciptakan saat ini. Ya, artinya neraka dan surga adalah makhluk yang Allah ciptakan dan telah ada ya saat ini. Ini membantah keadaan orang atau keyakinan orang yang mengatakan bahwa surga dan neraka nanti terciptakannya pada saat telah terjadi kiamat. Surga dan neraka telah ada. Dalam riwayat yang panjang berkaitan dengan Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak dijelaskan. Itu semuanya dijelaskan semuanya tentang keberadaan surga dan neraka sudah dijelaskan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka wajib kita mengimani bahwa an-nar wal jannah, neraka dan surga, maujudatan, keduanya itu ada, makhluqatan, keduanya tercipta. Nah, ikhwatul iman, azani Allah wa yakum ajma'in. Kalau kita dapati dari hadis 101 ini, maka pelajaran yang harus kita ambil adalah apa? Bahwa surga harus kita dapati dengan mujahadah kita di atas ketaatan. Neraka wajib kita jauhi dengan mujahadah kita, ya, agar kita tidak terjebak kepada kemaksiatan. Mujahadah kita untuk meninggalkan berbagai macam kemaksiatan dan dosa-dosa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa ta'ala membawakan hadis yang ke-102. Beliau rahimahullahu tabaraka wa ta'ala berkata, an Abi Abdullah Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu anhu, qala, ia berkata, sallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Aku pernah salat ya bersama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam pada satu malam. Ini adalah salat sunnah.
Ya, menandakan bahwa ya salat sunnah di sini boleh kita bermakmum dengan seorang imam yang sedang salat sunnah. Karena Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an beliau mengatakan sallaitu ma'an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dzata lailatin. Aku salat bersama Nabi. Artinya bersama Nabi berarti ya Hudzaifah ibn Yaman mengikuti salat sunnahnya Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan alasan yang kedua bahwa bersama Nabi di sini berarti dianggap adalah berjamaah. Karena beberapa penjelasan berikutnya menjelaskan kepada kita bahwa Hudzaifah ibn Yaman terus mengikuti meskipun itu terasa berat bagi beliau. Maka di sini dikatakan faftataha al-Baqarah. Rasul kita mulia sallallahu alaihi wasallam membuka bacaannya setelah Al-Fatihah itu dengan membaca surah Al-Baqarah. Fakultu, maka dalam hatiku kata Hudzaifah ibn Yaman, yarka ya indal mi'ah. Mungkin Nabi akan ruku pada saat sudah membaca 100 ayat dari surah Al-Baqarah. Tapi kemudian berlalu dari 100 ayat di surah Al-Baqarah itu berlalu terus. Ya. Fakultu, lalu aku katakan, kata Hudzaifah ibn Yaman, yusalli biha fi raq'atin. Sepertinya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam akan menyelesaikan ya surah Al-Baqarah itu dalam 1 rakaat. Famadha, tapi beliau berlalu terus. Ya. Fakultu yarka'u biha. Dia mengatakan mungkin ketika sudah berlalu 2 juz atau hampir selesai di surah Al-Baqarah, dikira oleh Hudzaifah ibn Yaman radhiyallahu an baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan ruku. Tapi summa madha. Ya. Summa iftataha an-nisa. Ternyata setelah surah Al-Baqarah itu selesai, baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca surah An-Nisa. Faqara'aha, membaca surah An-Nisa semuanya. Masih di rakaat pertama, ikhwatul iman a'azzani Allah. Summa iftataha ya Ali Imran. Kemudian beliau membaca juga surah Ali Imran. Faqara'aha, dia baca. Beliau membacanya. Bagaimana cara membacanya beliau di situ? Dari surah Al-Baqarah, kemudian surah An-Nisa, kemudian surah Ali Imran. Karena sebagian para ulama bahwa An-Nisa itu adalah satu surat yang diletakkan itu setelah surah Al-Baqarah. Jadi Al-Baqarah, An-Nisa, kemudian Ali Imran. Ya, sedangkan kemudian ya riwayat yang lain Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian Ali Imran dan An-Nisa. Ya. Dalam hadis ini Rasul setelah Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian An-Nisa, baru kemudian Ali Imran. Bagaimana cara membacanya? Yaqra'u mutarassilan. Ya, beliau membaca itu dengan tartil. Ya, mutarassilan maknanya adalah apa? Ya, murattalan mubayyinan al-huruf ma'i'ta'i kulli harfin haqqah. Yaitu adalah apa? Membaca setiap ayat itu secara tartil, yaitu memberikan hak kepada setiap huruf-hurufnya. Artinya apa? Bacaan mutarassilan itu dia tartil, lancar, tapi kemudian setiap huruf diberikan haknya. Lalu kemudian idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha. Apabila beliau sallallahu alaihi wasallam ketika membaca ayat Al-Qur'an melewati ayat yang memerintahkan untuk bertasbih, maka sabbaha. Beliau mengucapkan tasbih subhanallah. Ya, beliau membaca tasbih. Bahkan memperbanyak tasbihnya. Wa idza marra bi su'alin sa'al. Dan apabila melewati ayat yang itu merupakan sebuah permintaan kita, maka kita minta. Beliau meminta. Melewati ayat-ayat maghfirah, ayat-ayat tentang ampunan, ya, ayat-ayat tentang surga, maka beliau meminta, berhenti dari membacanya, lalu kemudian beliau memintanya.
menandakan bahwa di dalam ya ayat-ayat Al-Quran, di sana ada ayat-ayat memerintahkan pada kita untuk bertasbih, bertahmid, bertakbir, ya, memerintahkan kepada kita juga ayat-ayat tentang untuk meminta, ya, meminta ampunan Allah, meminta rahmat, meminta surga dan yang lainnya. Wa idza minta awwadha, dan apabila melewati satu ayat di mana ayat itu adalah ayat mohon perlindungan, maka beliau ta'awwadha, beliau meminta perlindungan. Ketika melewati ayat tentang apa? Ya, tentang keburukan syahwat dunia, tentang keburukan nafsu al-ammarah bisu, nafsul lawamah dan lainnya. Ketika melewati ayat-ayat itu tentang azab kubur, melewati ayat-ayat tentang neraka, ya, dan lain-lain, maka beliau berlindung. Menandakan bahwa boleh di dalam salat sunnah, kita berhenti pada saat membaca ayat-ayat tersebut yang ada padanya tasbih, tahmid, takbir, ataupun tahlil, ataupun kemudian membaca permintaan tentang rahmat, maghfirah, surga, berlindung dari ya azab neraka, azab atau apa, fitnah dajjal, fitnah dunia dan lainnya. Ya, maka ini boleh. Setelah selesai membaca surah Ali Imran, beliau sallallahu alaihi wasallam summa raka'a, kemudian beliau ruku. Faja'ala yaqulu, lalu kemudian beliau membaca pada rukuknya beliau, subhana rabbiyal azim. Subhana rabbiyal azim. Ya, ini yang menunjukkan bahwa bacaan ruku, ya, sebagaimana yang kita dapati di dalam sifat salat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah subhana rabbiyal azim tanpa kalimat wa bihamdi. Fakana ruku'an min qiyamihi, maka rukuknya baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam itu seperti ya lamanya ketika beliau berdiri. Artinya karena bacaan yang panjang, maka rukuknya juga lama. Dan disitulah kemudian beliau banyak-banyak membaca tasbih, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, terus rukuk yang lama. Ya, untuk itu bagi kita yang sedang qiyamul lail, sedang tahajud gitu ya, maka rukuk dan sujudnya itu disesuaikan dengan panjangnya bacaan kita. Itu afdalnya seperti itu. Kadang-kadang kita membaca ayatnya panjang lalu rukuknya itu pendek, cukup subhana rabbiyal azim 3 kali langsung sami Allahu liman hamidah. Boleh bagi kita sebagaimana hadis ini Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam, yaitu fakana ruku'uhu nahwan min qiyamihi. Rukuknya beliau itu semisal dengan apa? Semisal dengan berdirinya beliau. Summa qala sami Allahu liman hamidah rabbana lakal hamd. Itu i'tidal. Summa qama qiyaman tawilan qariban mimma raka'a. Kemudian beliau i'tidalnya pun itu lama, dia berdiri. Ya, berdiri, qiyaman tawilan. Ya, berdiri ya qariban mimma raka'a, seperti apa? Lamanya ketika ruku. Summa sajada, kemudian sujud. Faqala subhana rabbiyal a'la. Lalu kemudian beliau sujud dan membaca subhana rabbiyal a'la. Fakana sujuduhu qariban min qiyamihi, sujudnya beliau juga itu ya kurang lebih seperti apa? Seperti berdirinya beliau. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, ikhwatul iman azanallah wa yakum ajmain. Coba kita lihat bagaimana mujahadahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada saat qiyamul lailnya. Ya. Beliau salat yang begitu panjangnya, bacaan-bacaan yang beliau baca, betapa lama rukuknya dan betapa lama i'tidalnya, betapa lama sujudnya. Ini menunjukkan semuanya bahwa ya, bahwa qiyamul lail ini boleh dengan apa? Lamanya berdiri, dengan panjangnya bacaan. Berbeda dengan halnya ketika kita salat wajib, apalagi kita mengimami salat wajib. Mungkin fiha ad-dhaif, pada mereka ada orang yang lemah, ya, al-ajuz, orang yang sudah tua, al-marid, ada orang yang sedang sakit dan lain-lainnya.
Tapi untuk qiyamul lail maka boleh ya kita memanjangkan bacaan-bacaan kita. Nah, ikhwatul iman a'azanallahu wa ikum ajma'in. Kalau kita dapati dari hadis ini, yang pertama adalah apa? Jawazul iqtida' fi salati an-nafilah wa istihbab tatwilu qiyamil lail. Ya boleh kita mengikuti salat malam, artinya apa? Berjamaah. Ya dijelaskan dalam hadis ini, boleh kita ada orang lagi qiyamul lail, kita masuk untuk ya untuk menjadi makmumnya, sebagaimana ya dalam hadis ini Hudzaifah bin al-Yaman radhiyallahu an, ya dia mengikuti salatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Yang kedua adalah apa? Disunnahkan ya untuk apa? Untuk berlama-lama dalam salat malamnya, baik bacaannya, rukuknya, i'tidalnya atau sujudnya. Atau yang kedua di sini ya jawazu qiraatil Quran ala ghairi tartibi suwaril mushaf wala karahata fi dzalik. Ya tidak mengapa dalam satu rakaat di sini ya kita kadang bisa membaca dalam satu rakaat ini berdasarkan hadis ini. Meskipun riwayat yang tadi ya ada atau pendapat para ulama tadi bahwa susunan mushaf itu ya ada yang berpendapat bahwa Al-Fatihah, Al-Baqarah, kemudian An-Nisa baru Ali Imran. Tapi yang kita lihat dalam rasam mushaf Utsmani kita ada Al-Fatihah, kemudian Al-Baqarah, kemudian Ali Imran baru An-Nisa. Bagi yang kita seperti yang kita yakini bahwa susunan mushaf rasam Utsmani seperti itu, maka melalui hadis ini adalah diperbolehkan kita membaca Al-Qur'anul Karim ya di dalam salat tentunya. Karena kalau di luar sholat tentunya bebas. Ya di dalam sholat berdasarkan hadis ini kita boleh ya membaca Al-Quran tidak urutan, ya tidak tertib surat-surat dalam mushaf yang kita baca. Kemudian juga berikutnya adalah ya disunahkan bagi kita membaca Al-Quranul Karim bitadabburin li ayatihi wa fahmi li ma'ani. Ya wajib kita untuk tadabbur ayat-ayat tersebut. Kita baca setiap makna-makna yang terkandung di dalamnya. Kita fahami setiap lafaz maupun maknanya. Ya. Kemudian kita juga boleh berdoa di tengah-tengah ketika kita membaca Al-Quranul Karim. Ketika kita melewati ayat-ayat surga, kita berdoa meminta kepada Allah, ya Allah masukkan aku ke dalam surga. Ketika kita melewati ayat-ayat neraka, kita berdoa, ya Allah jauhkan aku dari neraka. Boleh kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala ketika membaca Al-Qur'anul Karim ya. Di luar sholat tentunya berdoa pakai bahasa Indonesia ini boleh ya. Kemudian wajib bagi kita untuk mengagungkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam ruku kita maupun dalam sujud kita. Subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal a'la. Wajib bagi kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ya diperbolehkan bagi kita lamanya bacaan, begitu juga lamanya kita ruku, lamanya kita i'tidal, lamanya kita juga sujud. Ya, ini adalah bagian yang sunnah bagi kita atau hukumnya boleh bagi kita ya untuk melamakan ya atau memanjangkan bacaan-bacaan dari zikir-zikir kita, baik ruku kita, i'tidal kita maupun yaitu sujud kita. Kita dapati bahwa nama-nama surat yang ada di dalam mushaf Al-Quran kita ini sudah ada sejak zaman Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya. Nabi diperintahkan untuk memberikan nama ini ya terhadap surat-surat yang ada. Bahkan letakkan ayat ini setelah ayat ini, letakkan ayat ini setelah ayat ini. Nah, itu adalah peletakan ayat, penamaan surat. Itu adalah amrun tauqifi, itu perkara tauqifi yang dijelaskan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukan amrun ijtihadi, bukan perkara ijtihadnya para ulama. Ya. Nah, ikhwatul iman azani Allah wa yakum ajma'in. Lalu kemudian pada hadis yang ke-103 ya, kita dapati Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu tabaraka wa taala membawakan satu hadis
yang masih ada kaitannya sebagaimana di hadis yang kedua tadi. Hadis ini diriwayatkan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Qala, ia berkata, "Shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan." Hadis ini juga menandakan bahwa Abdullah bin Mas'ud berjamaah pada salat malam bersama Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ya, shallaitu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam lailatan. Aku salat bersama Nabi pada suatu malam. Fa atalal qiyama. Lalu beliau itu memanjangkan ya berdirinya. Maksudnya pasti dengan bacaan. Yaitu memperbanyak bacaan-bacaannya yaitu pada saat berdiri untuk salat. Hatta hamamtu bi amri su'in. Sampai aku berkeinginan untuk apa? Untuk melakukan sesuatu yang buruk. Kila dikatakan, wa ma hamamta bihi, apa yang kamu maksudkan ingin melakukan satu keburukan? Qala, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Karena lelahnya berdiri, aku berkeinginan untuk apa? Duduk dan meninggalkan sholat tersebut. Muttafaqun alaih, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Dikatakan bahwa kalimat shallaitu maksudnya adalah sholat tahajud. Ya, sholat tahajud bersama Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita dapati dari hadis ini, sama sebagaimana apa yang di dalam riwayat yang ke-102 tadi oleh sahabat yang mulia Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu an, bahwa Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam memilih untuk membaca bacaan yang panjang di dalam salat malam beliau. Dan dari sinilah kita mendapati ya, tidak akan ada yang mampu melebihi kuatnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam ibadah dia kepada Allah. Tidak ada sekuat Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam berdiri untuk salat malam, apalagi itu sampai berapa juz? Ya 5 sampai 6 juz. Berdiri satu rakaat. Masya Allah, kadang-kadang kita cuma 2 halaman saja, itu terasa berat bagi kita. 4 halaman atau 2 lembar ini juga sudah sangat berat bagi kita. Bagaimana kalau itu sampai apa? Surah Al-Baqarah, surah An-Nisa, surah Ali Imran dibaca. Hadis ini juga menunjukkan keutamaan yaitu dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, ya, karena beliau adalah orang yang sangat gigih bermujahadah dalam ibadah dan terus dia semangat untuk menjaga untuk bisa mengamalkan sunnah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu an ini luar biasa. Lalu kemudian keinginan untuk berhenti sholat, maka tidak dihukumi keluar dari sholat. Ya, kadang-kadang kita terbetik, ini bacaan imamnya sepertinya nggak bagus. Ini makharijul hurufnya banyak yang rusak. Saya pengen berhenti saja, tapi nggak jadi. Ya. Tapi tidak jadi. Ini kadang-kadang terjadi. Ketika kita di dalam sholat kita, atau sepertinya saya tadi kok kayak batal. Sepertinya saya tadi kayak batal. Tapi masih sepertinya. Tapi diyakinkan enggak, saya tidak batal. Ya, tadi sudah ada keinginan apa saya berhenti saja dalam sholat kita misalkan. Ternyata kita tidak. Nah itu bahwa hal-hal seperti itu tidak sampai menjadikan kita keluar dari sholat kita. Nah, kemudian di sini juga ada kalimat ketika ditanya, ya ketika ya Abdullah bin Mas'ud dia mengatakan hatta hamamtu bi amri su, aku aku berkeinginan untuk apa? Melakukan sesuatu yang buruk. Karena sesuatu ini tidak difahami, maka ditanyakan kepada Abdullah bin Mas'ud. Qila, dikatakan, wa ma hamamta bihi, apa yang sebenarnya kamu inginkan? Qala, beliau mengatakan, hamamtu an ajlisa wa ada'ahu. Aku berkeinginan untuk duduk saja dan meninggalkan sholat bersama Rasul tadi. Maka di sini dikatakan merupakan sunnah qiyamul lail. As-sunnatu fi qiyamil lail tatwilul qira'ah. Sunnah dalam sholat malam itu memanjangkan bacaan. Ya, walidzalika yang bagi al-muhafadzati ala sunnah, maka wajib bagi kita untuk senantiasa menjaga sunnah ini. Wala yajuzu istidlalu tatwil al-qira'ah bitaksiri hadhihi adadi rakaat. Tidak boleh kita mengganti bacaan yaitu dengan apa? Memperbanyak rakaat. Sehingga dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha, ya Rasul sallallahu alaihi wasallam
tidak melebihi salat malamnya 11 rakaat. Tapi jangan tanya bagaimana panjangnya bacaan rakaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga hukum asalnya bahwa membaca ya dalam salat malam itu dengan bacaan yang panjang meskipun rakaatnya itu cukup maksimal sampai 11. Nah, inilah ikhwatul iman, a'azzani Allah wa yakum ajmain. Semoga apa yang bisa kita kaji dan kita bahas di sini bermanfaat untuk kita semuanya, ya, dari mujahadah yang telah dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW, diikuti oleh para sahabat ridwanullahi alaihim ajmain, diikuti juga oleh para ulama kita. Maka kita yang datang belakangan saat ini wajib bagi kita mengikuti ya apa yang telah banyak dilakukan mujahadahnya oleh para ulama kita. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, syukuran jazakallah khairan Ustaz atas sesi materi kajian yang Ustaz sampaikan. Semoga apa yang Ustaz sampaikan bisa kita pahami bersama. Baik pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada, tibalah saatnya kita masuk pada sesi yang kedua, yaitu sesi tanya jawab. Kami mengajak kembali pada Anda para pemirsa Hasan TV dimanapun Anda berada. Silahkan bagi Anda yang ingin bergabung untuk bertanya secara langsung, Anda bisa menghubungi nomor telepon di nomor telepon WhatsApp 0811 900 7913 dan juga di layanan telepon 021-890-1603. Dan bagi Anda yang ingin bertanya melalui pesan WhatsApp, silakan Anda bisa melayangkan pertanyaan Anda di nomor yang sama, di nomor WhatsApp 0811-900-7913. Baik Ustaz, kita terima pertanyaan pertama dari pemirsa di Bekasi, Umu Anca. Ustaz, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz, tim Hasan TV dan keluarga senantiasa dalam penjagaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ustaz izin bertanya, bagaimana membedakan antara was-was syaitan dan rasa takut amalan kita tidak diterima? Silakan Ustaz, jazakallahu khairan. Bagaimana membedakan antara was-wasatus syaitan ya dengan adanya rasa takut? Ya, jelas was-wasatus syaitan itu biasa muncul dari keraguan-raguan. Ya, was-wasatus syaitan itu muncul dari keraguan-raguan. Sedangkan ya rasa takut itu bukan dari keraguan-raguan. Sangat berbeda antara waswasatus syaitan dengan rasa takut. Ya. Yang membuat kita ya rasa takut itu muncul dari ilmu, bukan dari kejahilan kita. Sedangkan keraguan-raguan itu muncul dari kejahilan. Orang yang takut ya karena dia memahami ilmunya, bahwa dia takut amalnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akhirnya dia kembali mengilmui, belajar kembali. Ya, belajar kembali. Kalau orang yang dia merasakan takut dalam dirinya, saya khawatir, saya takut amal saya tidak diterima. Maka apa? Dia mesti akan membuka kembali bukunya agar apa? Agar yakin apa yang kita lakukan ini benar. Ya. Itu rasa takut itu didasari dengan ilmu. Adapun orang yang ragu-ragu ya, maka keraguan-raguan itu muncul dari apa? Ketidaktahuan atau dari al-jahl, kebodohan, sehingga dia muncul dari waswasatus syaitan tadi, dia waswas. Kalau kita tahu bahwa misalkan apakah saya tadi membasuh wajah saya itu dalam berwudu itu sudah benar atau tidak? Lalu kemudian sampai melebihi 3 kali basuhan karena was-was. Itu karena dia tidak paham ilmunya. Kalau paham ilmunya, maka apa? Dia ambil air wudu, ya, lalu kemudian basuhkan kepada wajah 3 kali, misalkan. Nah, itu ilmunya. Sehingga kita dapati di sini bahwa sangat jauh berbeda antara was-was dengan apa? Dengan rasa takut. Rasa takut selalu didasari dengan ilmu, sedangkan was-was itu keraguan-raguan ini yaitu karena dia tidak memiliki ilmu, ya. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, syukuran jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya, semoga bisa difahami oleh Umu Anca yang berada di Bekasi. Kita balik pada pertanyaan berikutnya Ustaz dari Ibu Dian di Cikarang. Ustaz izin bertanya, seberapa penting
Seberapa penting teman mempengaruhi keimanan seorang, Ustaz? Apakah dalam berteman harus dengan yang beriman saja, sedangkan di dalam kehidupan sekitar kita ada teman atau tetangga yang non-muslim dan juga ada yang kurang dalam keimanan? Lalu bagaimana juga agar sebuah pertemanan menjadi pertemanan yang baik dan juga diridhoi Allah, agar pertemanan tidak sebatas hanya senang-senang saja atau saling membutuhkan saja? Mohon nasihatnya, Ustaz, silakan. Tapi harus dijaga oleh kita, ya, bahwa para ulama kita, para sahabat mengingatkan kepada kita bahwa ya ketika kita membaca ya riwayat al-mar'u ala dini khalilihi, ya bahwa seseorang itu sangat bergantung kepada agama temannya. Falyanzur ila man yukhalilu, maka coba lihat ya dengan siapa ia berteman, menandakan bahwa pertemanan itu ya itu sangat penting dijaga. As-sahibu sahib, kata pepatah Arab mengatakan sahabat itu akan bisa menarik diri kita. Sahabat yang baik akan menarik kepada kebaikan, sahabat yang buruk akan menarik diri kita kepada keburukan. Bahkan Nabi kita mulia sallallahu alaihi wasallam memberikan perumpamaan dalam sebuah pertemanan dan persahabatan. Kalau kita bersahabat ya itu dengan penjual minyak wangi, maka paling tidak kita akan kecipratan bau wanginya. Ini sebagai ungkapan saja. Tapi kalau kemudian kita bersahabat mendekat kepada tukang pandai besi, maka paling tidak baju kita akan terkena cipratan atau percikan dari api sehingga membuat baju kita itu bolong-bolong. Ya. Itulah perumpamaan dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga mesti diperhatikan oleh kita, apa sih yang namanya teman dan apa yang namanya sahabat, ya. Sahabat juga ada bertingkat-tingkat, apa yang namanya sahabat sejati kita, ya. Pertama harus kita perhatikan bahwa ketika kita bermuamalah dalam perkara dunia, maka muamalah kita dalam perkara dunia, pertemanan kita dalam perkara dunia itu boleh dengan siapa saja. Karena pertemanan dalam perkara dunia itu batasannya sangat jelas. Batasannya itu pendek, hanya dunia. Ya, misalkan makan bersama, ya, atau sekolah bersama, misalkan, ini ada apa? Pertemanan yang bersifat duniawi. Dan sebagaimana dunia itu ada sesuatu yang dekat, maka pertemanan dengan orang-orang yang tidak seakidah itu sekedar teman. Tapi, ya, pertemanan dalam yang didasarkan kepada agama, ya, yang akan mempengaruhi agama kita, maka la tusahib illa mu'mina. Janganlah kamu bersahabat kecuali dengan orang mukmin. Kenapa? Karena dia kita harapkan bisa menarik diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ketaatan kita kepada Allah, kepada pembelaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir juga bahwa pertemanan itu membutuhkan sikap al-wala wal bara. Al-wala sebuah loyalitas kita, kesetiaan kita. Kesetiaan kita dalam pertemanan itu ada kesetiaan kepada agama Allah Subhanahu wa taala, dan al-bara itu sikap berlepas diri kita. Kalaupun kita berteman dengan orang yang bukan muslim atau dia orang kafir, maka kita katakan lakum dinukum waliyadin. Bagi kalian ada agama kalian dan bagiku adalah agamaku. Kalian tidak perlu mencampur ya adukan urusan agamaku misalkan. Ini dalam perkara dunia. Dalam perkara kita agama kita sudah sangat jelas. Ya, ada al-wala dan ada al-bara. Sikap loyal kita kepada apa? Persahabatan kita di atas agama Allah Subhanahu wa taala. Seorang muslim dengan muslim itu adalah persahabatan didasarkan kepada nilai-nilai agama yang kuat, yang kokoh, yang harus dijaga hingga akhir hayat kita, ya. Dan kita wajib al-bara, yaitu berlepas diri dari berbagai macam kekufuran, kesyirikan, kemunafikan, kefasikan dari orang-orang yang ingin mengajak kita dalam pertemanan ini, ya, mengajak kepada keburukan, baik kekufuran, kefasikan, kemunafikan maupun dosa, maka kita berlepas diri dari itu semuanya. Ya, ini ya, sikap pertemanan yang harus kita jaga. Wallahu taala a'la wa a'lam. Nah, syukran jazakallahu khairan atas jawabannya. Semoga bisa difahami oleh Ibu Dian yang berada di Cikarang. Kita beralih pada pertanyaan berikutnya, Ustaz, dari Bapak Billah di Bekasi. Ustaz izin bertanya, bagaimana kiat agar kita bisa mencintai Allah dan
dicintai oleh Allah? Syukran atas jawabannya, silakan Ustaz. Baik. Agar kita bisa dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ta'zimullah. Bagaimana dalam hidup kita ini kita wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, maka itu sebagai tanda bahwa kita adalah hamba Allah. Ya. Wajib bagi kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dalam masalah akidah kita. Ya. Tapi kita wajib mengagungkan Allah Subhanahu wa taala dalam ibadah kita, sehingga ibadah salat kita diawali dengan takbir Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Itu adalah ta'zimullah. Ta'zimullah dalam akhlak kita. Ketika kita akan berbuat sesuatu, tanyakan, apakah ini sesuai dengan apa yang Allah perintahkan atau tidak. Ini ta'zimullah, ya, fil muamalah. Dalam muamalah harta kita juga wajib ta'zimullah. Apakah transaksi kita ini syar'i atau tidak? Ini bagian daripada ta'zimullah. Ya, ta'zimullah fil aqidah, ta'zimullah itu yaitu fil ibadah, ta'zimullah dalam perkara akhlak, suluk, ya, karakter kita, ta'zimullah dalam masalah perkara-perkara muamalah. Anda boleh dagang online, Anda boleh ya berbisnis, Anda boleh ya jual beli properti dan macam-macamnya. Tapi ta'zimullahnya harus tetap ada. Apakah ini kita termasuk monopoli? Apakah ini termasuk riba? Apakah ini termasuk kita ghish, menipu dan lain-lain? Ketika Anda akidahnya dikatakan belajar akidahnya benar, ya, akidah subhat, tapi penanaman akidahnya tidak benar dalam ibadah, dalam muamalah kita banyak yang keluar dari nilai-nilai akidah, maka Anda berarti tidak sampai ta'zimullah itu masuk dalam diri Anda. Ya kan? Maka di sini kita katakan perkara yang wajib difahami oleh kita adalah ta'zimullah ini. Ya, bagaimana kita mengagungkan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya dari pelajaran akidah saja, tapi itu sudah harus masuk ke dalam perkara ibadah, perkara akhlak, perkara muamalah harta kita, muamalah kita sesama kaum muslimin harus ya ta'zimullah ini. Gitu ya. Itu penting permasalahan ini gitu ya, agar kita tidak salah langkah dalam menjalani kehidupan kita ini. Ya, sehingga ya kita benar-benar kita ini menjadi orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian termasuk dalam masalah agar kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hadis izhad fid dunya yuhibbukallah. Zuhudlah kita dalam hidup di dunia ini, maka Allah akan cintai kita. Ya. Kalau kita misalkan dalam hidup kita zuhud, ya, dalam kita zuhud, tidak terlalu tamak terhadap dunia, Allah cinta kepada kita. Karena sesuatu yang bisa melalaikan kita dari zikir kita kepada Allah adalah menumpuk-numpuk kekayaan dunia. Alhaakum at-takatsur. Ya, alhaakum at-takatsur. Banyak melalaikan diri kalian, sikap memperbanyak harta. Hatta zurtumul maqabir, sampai kalian sadar diri ketika kalian sudah masuk ke dalam kuburan. Dari sinilah kita tahu bahwa Nabi kita mulai sallallahu alaihi wasallam mengatakan izhad fid dunya yuhibbukallah, zuhudlah kalian kepada dunia, ya, maka Allah akan cinta kepada Anda. Artinya raihlah dunia sekedarnya. Ya, dunia ketika kita dapati ada orang yang diberikan dunia oleh Allah dengan mudahnya, tapi dia juga diberikan harta, diberikan ilmu, maka ilmu yang dia miliki itu adalah bisa mengatur dunianya tersebut, hartanya untuk di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ada dijelaskan dalam hadis, dunia ini diberikan kepada 4 orang. Dunia ini hanya diberikan kepada 4 orang. Dan diberikan kepada 2 orang saja, orang yang selamat, tapi 2 orang ini dia celaka. Yang pertama, dunia ini diberikan kepada seseorang yang dia punya harta sekaligus dia punya ilmu. Sehingga dengan ilmunya dia bisa mengatur harta itu untuk ketaatan dia kepada Allah. Yang kedua, ada orang yang diberikan ilmu tapi tidak diberikan harta. Tapi dengan ilmunya dia mengatakan, seandainya aku diberikan harta, aku pun akan bisa berbuat sebagaimana orang yang punya ilmu, punya harta tadi. Maka dalam pahalanya dia sama. Ini orang yang selamat. Tapi orang yang tidak selamat 2. Yang pertama ini adalah orang yang tidak diberikan harta, tidak diberikan ilmu. Ya, dia tidak diberikan harta, tidak diberikan ilmu. Dia bodoh,
ya dia juga miskin. Ya. Dia bodoh, dia juga miskin, maka ini celaka. Ada orang yang dia punya harta tapi tidak punya ilmu. Sehingga apa? Dia hambur-hamburkan hartanya, dia boros, dia keluarkan hartanya pada perkara-perkara yang haram, perkara-perkara yang tidak ada manfaat untuk agamanya. Ya, ini juga ini buruk. Nah, ya sedang keempat tadi sudah bodoh, tidak juga ilmu. Jadi dia punya cita-cita, kalau aku punya harta, ya aku pun sama, ingin boros seperti dia, misalkan. Maka ini celaka. Nah, dunia diberikan kepada 4 golongan ini, tapi raihlah golongan yang pertama. Kita punya harta, kita punya ilmu. Untuk itulah, ya, kita mengapresiasi sekali kepada saudara kita, ikhwan dan akhwat yang punya harta, tapi kemudian masih tetap dia rajin ngajinya. Ya, dia punya harta, masih tetap dia rajin menuntut ilmunya. Dan dengan ilmu itu, maka dia bisa mengolah hartanya untuk bisa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, inilah ikhwatul iman, a'azana Allahu wa yakum ajma'in. Ya, semoga dengan apa yang singkat ini memberikan manfaat kepada kita semuanya, khususnya kepada saya pribadi yang benar insyaallah datangnya dari Allah Jalla fi'ala, yang salah dari kejahilan saya. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan syukran jazakumullah khairan Ustaz atas waktunya di kesempatan pagi hari ini untuk berbagi faedah ilmu kepada kita semua. Semoga Ustaz selalu dalam lindungan Allah dan kesehatan selalu, amin ya rabbal alamin. Baik pemirsa Ahsan TV dimanapun Anda berada, demikianlah perjumpaan kita di kesempatan pagi hari ini. Kami ucapkan jazakumullah khairan kepada Anda yang telah setia menyimak program Ahsan TV, khususnya di kesempatan siaran langsung kajian pagi hari ini. Mohon maaf tidak semua pertanyaan bisa kami sampaikan karena keterbatasan waktu. Insya Allah kita bisa berjumpa kembali pada kajian yang sama dari pembahasan kitab Riyadhus Shalihin bersama Ustadz kita, yaitu Ustadz Abu Islam Maimunuddin hafizahullah ta'ala, setiap hari Selasa jam 6 waktu Indonesia bagian Barat. Yang terakhir, kami selaku kru yang bertugas mohon maaf apabila terjadi khilafan selama kajian ini berlangsung. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.